Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Budila dalam pelajaran IPA hari ini. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang listrik statis. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama menghitung besarnya gaya kolom, yang kedua menghitung besarnya medan listrik, yang ketiga menganalisis beda potensial dua benda bermuatan, yang keempat menghitung besarnya beda potensial. Hukum kolom. Di minggu lalu kita sudah belajar tentang hukum kolom. Ada yang masih ingat bunyi hukum kolom? Bunyi hukum kolom, gaya listrik antara dua muatan listrik sebanding dengan besar muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara dua muatan tersebut. Sehingga secara matematis dapat dirumuskan FC sama dengan K kali Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat. Keterangan FC itu adalah gaya kolom, satuan gaya kolom Newton. Q1 muatan benda ke-1, satuannya kolom. Q2 muatan benda kedua, satuannya kolom. R jarak antara muatan listrik, satuannya meter. K konstanta, nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom persegi. Satuan muatan listrik dalam SI adalah kolom. Satuan lain yang sering digunakan adalah mikrokolom dan stat kolom. Nah, untuk rumus hukum kolom ini bisa kalian bikin persegi. Yang di atas adalah K, Q1, Q2, yang di bawah FC dan R kuadrat. Ketika yang dicari jarak, berarti rumusnya jadi R sama dengan akar K kali Q1 kali Q2 dibagi FC. Gimana kalau yang ditanya muatan? Berarti misalnya muatan yang kedua, Q2, berarti rumusnya Q2 sama dengan yang bawah dulu FC kali R kuadrat baru dibagi K dikali Q1. Contoh soal, dua buah muatan listrik Q1 dan Q2 yang terpisah sejauh R berinteraksi dengan gaya F. Berapa gaya interaksi yang terjadi jika jaraknya diperbesar dua kali? Berarti dari soal diketahui besar F1 sama dengan F. R yang ke-1 sama dengan R. R yang kedua sama dengan 2 kali R1. Karena tadi jaraknya diperbesar 2 kali. Yang ditanya berapa gaya interaksinya? Berarti yang ditanya F2. Untuk soal seperti ini rumusnya F1 dibagi F2 sama dengan R2 kuadrat dibagi R1 kuadrat. F1 per F2 sama dengan R2 dibagi R1, kemudian kalian kuadratkan. F1 besarnya sama dengan F, berarti F1 kita ganti jadi F. F2 tetap F2 sama dengan R2 itu jarak yang kedua 2 kali R1. R1 nilainya sama dengan R sehingga bisa dimasukkan R2 sama dengan 2R. Kemudian R1 sama dengan R berarti diganti di sini jadi R. Tetap dikuadratkan. F per F2 sama dengan, nah di sini R-nya dicoret sehingga tinggal 2. Ini R bagi R1, R bagi R1, jadi 2 per 1 kuadrat. Kemudian F per F2 sama dengan 2 dikuadratin 4, 1 dikuadratkan 1. Kemudian ini kalian kali silang. Sehingga didapat 4 dikali F2 sama dengan 1 dikali F. Sehingga 4F2 sama dengan F. Atau F2 sama dengan, ini kalau di sini kali pindah ruas, jadi bagi 1 per 4F. Medan listrik. Medan listrik adalah ruang di sekitar muatan listrik di mana jika ada muatan listrik lain yang diletakkan di ruang tersebut masih mengalami gaya listrik. Medan listrik digambarkan oleh serangkaian garis gaya listrik yang arahnya keluar atau masuk ke dalam muatan.
Nah, di sini untuk muatan positif, garis gaya listrik arahnya ke luar. Untuk yang muatan negatif, garis gaya listrik arahnya masuk. Nah, di sini ketika ada muatan positif dan muatan negatif, dia akan tarik-menarik. Nah, kalau digambarkan garis gayanya seperti apa? Dari positif, arah garis gaya listriknya keluar, masuk ke negatif. Gitu ya, seterusnya. Kemudian kalau positif sama positif gimana? Karena tadi arah muatan positif sama-sama keluar, berarti garisnya sama-sama keluar juga. Nih, tidak akan melingkar seperti ini. Nah, kalau negatif sama negatif juga sama. Begitu ya, ini adalah medan listrik. Karena kuat medan listrik didefinisikan sebagai besarnya gaya listrik yang bekerja pada satu satuan muatan uji, maka besarnya kuat medan listrik yang dialami oleh muatan uji tersebut E sama dengan F dibagi QO. E sama dengan K dikali Q kali QO dibagi R kuadrat. Nah, ini F ini dari mana ini rumus ini? Ini dari rumus hukum Coulomb. Kemudian dibagi QO. Nah, di sini QO-nya saling dihilangkan ya, dia dicoret. QO bagi QO 1, QO bagi QO 1. Sehingga rumusnya E sama dengan K dikali Q dibagi R kuadrat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa besar kuat medan listrik pada suatu titik yang berjarak R dari muatan Q adalah E sama dengan K kali Q per R kuadrat. Dengan E adalah medan listrik, satuannya Newton per Coulomb, F gaya Coulomb, satuannya Newton, Q besar muatan listrik, satuannya Coulomb. Contoh soal. Nomor 1, gaya Coulomb yang dialami kedua muatan A dan B adalah sebesar 16 kali 10 pangkat min 4 Newton. Jika besar muatan A sebesar 4 mikrocoulomb dan muatan uji B sebesar 8 kali 10 pangkat minus 11 coulomb, berapakah besar kuat medan listrik yang dirasakan muatan uji B oleh muatan A tersebut? Diketahui F-nya besarnya sama dengan 16 kali 10 pangkat minus 4 Newton. Kemudian besar muatan A 4 mikrocoulomb. Nah, di sini boleh kalian konversi dulu, diubah dulu. 1 mikrocoulomb itu besarnya sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 6 coulomb. Sehingga kalau 4 mikrocoulomb itu besarnya sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 6 coulomb. Kemudian muatan B besarnya 8 kali 10 pangkat minus 11 coulomb. Yang ditanya, berapakah besar kuat medan listrik yang dirasakan muatan uji B oleh muatan A? Berarti yang ditanya adalah besar kuat medan listrik A atau EA. Jawab, E sama dengan F dibagi QO. E sama dengan F dibagi QO itu adalah muatan uji. Nah, di sini muatan ujinya yang mana? Muatan ujinya adalah muatan uji B. Berarti kita pakai QB. Sehingga ketika dimasukkan E sama dengan F-nya itu besarnya 16 kali 10 pangkat minus 4 dibagi QB-nya 8 kali 10 pangkat minus 11. E sama dengan 16 bagi 8 2, 10 pangkat minus 4 dibagi 10 pangkat minus 11, jadi 10 pangkat minus 4 dikurang minus 11. Sehingga min ketemu min jadi plus, jadi pangkatnya 10 pangkat min 4 ditambah 11, sehingga hasilnya 10 pangkat 7. Jadi E besarnya sama dengan 2 kali 10 pangkat 7 Newton per coulomb. Jadi besar kuat medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan A adalah 2 kali 10 pangkat 7 Newton per coulomb. Contoh soal nomor 2. Medan listrik yang dirasakan oleh muatan uji R terhadap muatan S sebesar 50 Newton per coulomb. Jika jarak kedua muatan tersebut adalah 3 cm, berapakah besar muatan S?
Yang diketahui E-nya besarnya 50 Newton per kolom. L-nya 3 cm. Kita ubah dulu satuannya ke meter. 3 cm diubah ke meter jadi 0,03. Kemudian kita ubah ke bentuk bakunya. Berarti 3 kali 10 pangkat minus 2 meter. Konstantanya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom persegi. Yang ditanya adalah Ki. Kalau ada soal seperti ini, berarti pakai rumus yang kedua. Yang E sama dengan K kali Q dibagi R kuadrat. Berarti E-nya 50, kita masukkan 50, konstantanya 9 kali 10 pangkat 9, Q dibagi R kuadrat. R kuadratnya itu 3 kali 10 pangkat minus 2, kemudian dikuadratkan. 50 sama dengan, ini Q-nya pindah ke depan, ini 9 kali 10 pangkat 9 dibagi 9, ini 3 dikuadratin 9, 10 pangkat minus 2 dipangkatkan lagi 2, berarti pangkatnya jadi kali ya. Jadi 10 pangkat min 2 kali 2, jadi 10 pangkat minus 4. 50 sama dengan, ini 9 bagi 9 1, 1 kali 10 pangkat 9, 10 pangkat 9, 1 kali 10 pangkat min 4, 10 minus 4. Nah, ketika ada pangkat dibagi, pangkatnya jadi dikurang. Berarti 10 pangkat 9 dikurang minus 4. Min ketemu min jadi plus. Sehingga 10 pangkat 9 ditambah 4. Jadi 10 pangkat 13. Q sama dengan, ini pindah ruas, berarti 50 dibagi 10 pangkat 13. Berarti Q sama dengan 50 kali 10 pangkat minus 13 kolom. Q sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 12 kolom. Jadi besar muatan S adalah Q sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 12 kolom. Beda potensial dan energi listrik. Tahukah kamu mengapa petir berbahaya? Apa sebenarnya petir itu? Petir adalah kilatan cahaya yang muncul akibat perpindahan muatan negatif atau elektron antara awan dan awan atau antara awan dan bumi. Petir dapat terjadi karena adanya perbedaan potensial yang sangat besar antara dua awan yang berbeda atau antara awan dengan bumi, sehingga akan terjadi lompatan muatan listrik atau perpindahan elektron secara besar-besaran dari awan ke bumi atau dari awan ke awan lainnya. Nah, perpindahan muatan listrik atau elektron tersebut itu disebabkan oleh adanya perbedaan potensial listrik atau beda potensial listrik. Nah, selanjutnya benda-benda yang terkena sengatan listrik ini disebut tersambar petir. Gimana caranya biar benda-benda tersebut tidak terkena petir atau tersambar petir? Berarti di situ harus menggunakan penangkal petir. Apa sih fungsi penangkal petir? Fungsi penangkal petir adalah untuk menghindari kerusakan akibat sambaran petir dengan cara mengalirkan elektron dari awan ke tanah atau menetralkan awan dengan elektron dari tanah. Besarnya beda potensial listrik dapat dihitung dengan membandingkan besar energi listrik yang diperlukan untuk memindahkan sejumlah muatan listrik. Secara matematis ditulis sebagai berikut. Delta V sama dengan W dibagi Q. Dengan delta V beda potensial listrik satuannya volt. W energi listrik satuannya joule. Q muatan listrik satuannya kolom. Jika dibikin segitiga, W ada di atas, kemudian delta V dan Q. Ketika yang ditanya W, berarti rumusnya delta V dikali Q. Ketika yang ditanya Q, berarti rumusnya W dibagi delta V. Contoh soal. Sebuah baterai memiliki beda potensial sebesar 1,5 volt. Berapakah besar energi yang diperlukan baterai jika memindahkan muatan sebanyak 30 kolom?
Dari soal, apa sih yang diketahui? Yang diketahui pertama adalah beda potensial. Beda potensial itu V besarnya 1,5 volt. Kemudian yang diketahui selanjutnya adalah muatan. Muatannya 30 kolom, berarti Q 30 kolom. Yang ditanya, berapa besar energi? Berarti yang ditanya adalah W. Jawab, W sama dengan V kali Q. W sama dengan V-nya 1,5, Q-nya 30, berarti 1,5 dikali 30. Sehingga W sama dengan 45 Joule. Jadi, besar energi untuk memindahkan muatan tersebut sebesar 45 Joule. Potensial listrik. Semakin besar kelebihan proton dalam suatu benda, semakin tinggi potensial benda tersebut. Sedangkan, semakin besar kelebihan elektron pada listrik suatu benda, semakin kecil potensial listriknya. Arus listrik mengalir dari benda berpotensial listrik tinggi ke rendah. Sedangkan, elektron mengalir dari benda berpotensial listrik rendah ke tinggi. Nah, di sini ada contoh, ada dua buah bola bermuatan, ada A dan B. A ini bola bermuatan atau benda bermuatan kelebihan proton, berarti potensialnya tinggi. Sedangkan B ini kelebihan elektron, berarti potensialnya rendah. Nah, arus listrik sama arus elektron mengalir kemana? Arus listrik tadi mengalir dari potensial listrik yang tinggi ke rendah. Nah, yang lebih tinggi A, yang lebih rendah B. Berarti arus listrik mengalir dari A ke B. Sedangkan elektron mengalir dari benda berpotensial listrik rendah ke tinggi. Tadi yang lebih rendah yang B. Berarti arus elektron mengalir dari B ke A. Pertemuan hari ini sampai potensial listrik pada benda bermuatan atau pada bola bermuatan. Jika ada materi yang kalian masih bingung atau masih kurang paham, silakan langsung bertanya ke Ibu. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Ibu tutup pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Ibu tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.